Selamat datang di Nang Ade Channel. Ikuti perjalanan kami dari Bali menuju Surabaya, Kalimantan, dan tentunya menuju Makassar. Kami berangkat berempat pada tanggal 5 Juli 2020. Dan menginap semalam di Mojokerto. Kami sudah melanjutkan perjalanan. Dua teman kami akan menuju ke Kediri, Jawa Timur, dan kami berdua akan menuju kota Surabaya. Kami berdua menuju langsung ke pelabuhan Tanjung Perak ya. Kami masuk dan membeli karcis untuk masuk ke pelabuhan. Tidak lama lagi kami sudah sampai di pelabuhan di Surabaya, itu pelabuhan Tanjung Perak. Setelah malam tiba, kami sudah sampai di pelabuhan Tanjung Perak dan kami menaiki kapal yang besar sekali, itu kapal DLU Dharma Lautan Utara. Itu perjalanan kami selama 23 jam untuk menyeberangi lautan menuju Banjarmasin. Dan pagi itu pun setelah 23 jam kami sudah sampai di Banjarmasin. Dan dari Banjarmasin kita langsung ke Tabalong. Tabalong yaitu masih di Kalimantan Selatan ya. Kami akan menempuh dari Banjarmasin ke Tabalong selama 5 jam perjalanan. Inilah kota Banjarmasin. Dan setelah 5 jam perjalanan, kami sudah sampai di Tabalong. Kami pun menginap di sini di Tabalong 1 malam saja. Inilah kota Tabalong. Kami menginap 1 malam. Dan setelah besoknya kami langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju Kalimantan Timur. Yang kami tuju itu yaitu IKN. IKN yang berada di Penajam Pasir ya. Penajam Pasir itu Kalimantan Timur. Dengan jarak tempuh kira-kira 5,5 jam dari Tabalong. Sungguh perjalanan yang mengasihkan sekali. Kita sudah sampai di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Timur. Kita melanjutkan perjalanan menuju IKN. Sebentar lagi kita akan sampai di IKN. Inilah sekilas kotanya.
kita sudah memasuki IKN. Pertama kita harus membeli karcis masuk ya, karena IKN belum selesai ini ya, ini masih proyek. Kita parkir dulu dan kembali untuk membeli tiket. Oke, kita scan barcode dulu. Ada bapak-bapak tentara dan bapak polisi yang jaga. Scan barcode dan kita sudah membayar, kita memasuki IKN. Karena IKN belum selesai saat itu, kita hanya di titik nolnya saja ya. Ini masih proyek karena berdebu. Sebentar lagi kita sampai di IKN yang berada di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Nah, parkirnya sudah kelihatan, banyak tamu-tamu dan banyak pengunjungnya juga nih. Ini masih tahun 2023 ya. IKN belum selesai, belum diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya, hanya diperbolehkan di titik nol saja. Kita parkir dulu. Ya, kita berjalan IKN. Kita akan menuju titik nol. Kita menuruni tangga kayu. Pengunjung banyak juga ya. Titik nol Nusantara ya. Inilah titik nolnya. Setelah dari IKN, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Balikpapan yang berada di Kalimantan Timur. Dari IKN ke kota Balikpapan itu kita punya waktu tempuh sekitar 2 jam. Inilah suasana di Kalimantan Timur ya. Bagi rekan-rekan yang belum pernah kesini, silahkan berkunjung ke sini ya, ke IKN. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Balikpapan ya. Dan istirahat sejenak. Lihat kotor sekali, tidak punya motor karena suasananya lagi hujan ya. Kemarinnya hujan di IKN, itu lumpur-lumpur IKN semua itu. Sambil googling kita mencari penginapan di Balikpapan. Nah, inilah kondisi tunggangan kita. Oke, kita lanjutkan untuk menuju kota Balikpapan yang kita tempuh dari IKN 2 jam perjalanan ya. Kita hampir sampai. Bagus sekali, bersih, pemandangannya bersih, kotanya bersih.
Dan di Balikpapan ini kita akan menginap 1 malam saja untuk menunggu kapal yang besok untuk menyeberang ke Mamuju ya. Dari Balikpapan nanti kita akan menyeberang ke Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju. Kita sudah sampai di kota Balikpapan. Indah sekali ini, kota yang asli dan baru. Bagus sekali kotanya, bersih ya. Jalannya luas, jalan bagus, tidak ada berlubang. Inilah penampakan Balikpapan. Kita hampir sampai, kita akan menginap di hotel yang di depan itu. Kita akan masuk. Hotel keren. Oke, kita sudah sampai di hotel dan sekarang kita mau masuk hotel dan menginap dan tidur dengan pulas untuk malam ini. Lihat, kita hanya menginap semalam saja. Oke, kita sudah memasuki hotel ya, dan akan beristirahat karena hari sudah sore ini. Fireflies are killing little pieces. Feed the dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame. Your palms are sweet as pain. Let the darkness hit us in. Oke, kita sudah sampai dan akan istirahat. Setelah pagi dan siangnya pun kita berangkat untuk menuju pelabuhan penyeberangan Karingau yang ada di Balikpapan ya. Penyeberangan Karingau ini ya penyeberangan yang tidak begitu besar sekali ya. Dari Karingau kita akan menuju ke Mamuju, Sulawesi Barat. Adapun waktu yang akan ditempuh dari Karingau Balikpapan ini untuk menyeberang ke Mamuju itu 12 jam. 12 jam ya. Kita di kapal feri ya. 12 jam. Dan di sini siangnya kita untuk cari makan siang dulu. Inilah kota Balikpapan. Ini penampakan kota Balikpapan ya. Kota besar juga nih. Kita akan makan siang dulu ya. Sudah lapar nih. Kita cari makanan apa ya? Ya, setelah makan siang kita lanjutkan perjalanan lagi sedikit saja menuju ke pelabuhan penyeberangan Karingau. Nah, ini kita makan siang ya di sini. Kita rehat dulu sebentar ya. Setelah selesai makan siang kita lanjutkan perjalanan menuju ke penyeberangan Karingau. Penyeberangan menggunakan kapal feri. Kita sudah sampai. Hampir sampai di Karingau ya. Kota Balikpapan. Di dekatnya kota ada pelabuhan penyeberangan ya.
Ya, kita sudah sampai di Karingau penyeberangan dan beli tiket dulu. Banyak juga yang akan nyebrang nih. Ini semua tarif-tarif penyeberangan ya. Jasa penyeberangan di Karingau ini. Ya, masih menunggu untuk masuk ke kapal. Kita bersenda gurau dengan nyong-nyong yang ada di sini. Mungkin ini semua siswa SMA ya. Mereka akan juga menyeberang ke Mamuju. Mereka sekolahnya di Palu kayaknya. Ya. Inilah suasana di kapal feri. Kita untuk mencari ini dulu, cari tempat istirahat karena kita akan bermalam di kapal. Terus mencari tempat yang aman ya buat kita ya. Wah, lama-kelamaan kayak menjadi pasar di dalam ya. Ramai sekali nih. Banyak sekali yang akan nyebrang ke Sulawesi ini. Semakin waktu berjalan semakin banyak penumpangnya ya. Dan kita akan ke lantai 2 nih. Di lantai 2 aja yang ada ini tempat tidur kayak kita nyari tempat tidur dulu untuk bermalam. Supaya dapat istirahat yang bagus. Ternyata ibu ini ngasih kita untuk bayar sedikit biar bisa tidur nyenyak di sini. Nanti kita di sini akan bermalam. Jangan malu ibu. Terima kasih ya. Nah, inilah suasana yang di kapal kita akan tidur. Dan setelah besok paginya, bukan pagi lagi, siang. Ini udah siang nih. Kita sudah sampai di pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat ya. Yang dari kemarin dari Balikpapan, dari Karingau kita tempuh selama 12 jam. Lumayan ya. Di perjalanan kita lumayan. Untuk detik-detik untuk kapal akan sandar ya. Welcome to Mamuju. Kita akan bersiap-siap untuk keluar. Inilah suasana. Wow, banyak sekali penumpangnya, banyak sekali. Kita dari Bali hanya berdua saja nih sama Yoga ya. Kita bersiap-siap untuk keluar. Sudah sampai di Mamuju ya, di pelabuhan Mamuju. Welcome to Mamuju. Indah sekali, bagus sekali gunungnya kelihatan tuh. Yang jauh di sana tuh ada tulisan Mamuju City ya kalau tidak salah, yang di bukitnya itu. Ya, kita sudah keluar dari pelabuhan, kita keluar menuju. Inilah suasana di dermaganya. Kita akan keluar. Oke, dari Mamuju, pelabuhan Mamuju kita akan menuju ke perjalanan kita akan menuju ke Desa Tomo di Topoyo ya, untuk mengunjungi seorang teman ya. Terus ikuti kami bagaimana cerita selanjutnya.
mungkin saudara-saudara yang belum datang ke sini silakan datang ya. Beginilah keadaannya. Ini kita sudah lepas dari pelabuhan. Kita langsung menuju Topoyo. Karena jalannya ini terus di tepi pantai, makanya pemandangannya bagus sekali. Kita menelusuri pantai terus ya. Dari Pelabuhan Mamuju ke Topoyo kita akan tempuh dalam waktu tempuh, jarak tempuh itu selama 2 jam. 2 jam perjalanan. Tuh lihat, nah ini masih dekat pelabuhan. Bagus sekali pemandangannya. Itu ada tulisan di Welcome to Mamuju City. Dari Pelabuhan Mamuju kita akan menuju ke Desa Tomo. Desa Tomo itu di Topoyo ya. Itu kita akan mengunjungi saudara atau rekan teman ya yang sudah transmigrasi sudah tahun 70-an kalau tidak salah. Jalannya bagus sekali, mulus. Jalan bagus, mulus, lurus. Karena kita belum memasuki pegunungan, tidak ada kelok-keloknya. Ya di tepi pantai terus ini. Sambil menikmati pemandangan, pohon kelapa, bagus sekali. Kita juga akan sekarang memasuki perbukitan sedikit ya, tapi di sebelahnya bukit, di sebelahnya pantai. Inilah situasi di Mamuju ya. Oke, bagi rekan-rekan yang belum pernah kesini, silakan. Bagus sekali nih jalannya, berkelok ada juga. Di sebelah kanannya ada perbukitan dan di sebelah kirinya nanti kita ada laut ya, karena kita mengelilingi laut ini. Maksudnya dikelilingi laut ya ininya. Perjalanan yang kita akan tempuh itu 2 jam dari Pelabuhan Mamuju ya, untuk menuju Desa Tomo, di tepatnya di Kecamatan Topoyo, Sulawesi Barat. Ini sudah masih termasuk Sulawesi Barat ya. Itu bagus sekali, jembatan panjang, ada sungai yang lebar, luas sekali, lebar. Ya, kita sudah melalui jembatan, sudah. Nah, sekarang ini kita sudah masuk Topoyo ya. Tuh, ini perkampungan orang Bali di Mamuju, di Desa Tomo kalau tidak salah. Ini Desa Tomo. Ini ada kebun-kebun sawit. Nah, di kanannya itu ada sanggah ya, atau pura kecil untuk orang Hindu. Ini mungkin transmigrasi tahun yang sudah lama sekali ini. Kita sudah memasuki perkampungan. Ini penghasilan mereka di sini kebanyakan di sawit ya. Sawit dan persawahan ya, dan petani.
Inilah keadaan di Desa Tomo ya. Kita sudah masuk ke Desa Tomo kayaknya. Ada persawahannya juga, bagus sekali. Masih asri ya di sini. Ini pura besar sekali, ini mungkin pura umum ini ya. Ini di daerah Tomo di Sulawesi Barat, di Mamuju, Kecamatan Topoyo. Nah, ini lagi ada perkampungan orang Bali. Seperti di Bali tahun 80-an ya. Bagus sekali, masih asri. Ini lagi perkampungan orang Bali yang berada di daerah Trans di Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Tomo. Banyak sekali saudara-saudara Bali kita di sini. Perkampungan orang Bali, ada umat Hindunya. Seakan kita kembali di Bali tahun 80-an ya. Masih asri sekali. Ini kita masuk ke perkampungan ya. Kita ke kanan, ini tubuhnya ada pertigaan sini. Nah, sudah sebentar lagi kita akan nyampe. Ini sudah sampai di Desa Tomo 1 atau 2 nih ya. Ini perkampungan orang Bali. Sudah sejahtera sekali semeton-semeton dan saudara-saudara Bali kita di sini ya. Penghasilan mereka dari sawit, dari burung walet ya, banyak juga. Bagi semeton yang belum datang ke sini, ayo digaskan ngaspal. Ini perkampungan orang Bali ini yang berada di Sulawesi Barat di daerah Tomo. Kita masuk ke desanya lagi, masuk ke pelosok lagi. Hangsa. Mengingat di tahun 80-an ya di Bali, agak mirip seperti ini. Di sepanjang jalan kita temui banyak pepohonan sawitnya. Ini lagi perkampungan Trans Bali ya. Ini banyak sekali nih sawit-sawit di jalan. Ini dia. Sebentar lagi kita akan sampai. Ini perkampungan banyak yang dari Nusa Penida di sini ya. Ya, kita sudah sampai di rumah teman yang berada di Desa Tomo. Ya, itu dia. Nah, di sini kita istirahat sejenak untuk melepas lelah, mungkin ngopi-ngopi ya. Kita disambut. Ini salah satu rumah dari rekan kita yang berada di Desa Tomo. Beliau orang tuanya berasal dari Nusa Penida. Kita sudah sampai ya. Oke, kita di sini hanya sebentar aja. Nanti setelah sore kita akan cabut dari sini. Iya, ini bapaknya.
keadaan di Desa Tomo ini. Masih asri sekali ya. Rindu dengan tahun 80-an. Setelah kita istirahat sebentar di rumah teman, kita lanjutkan lagi perjalanan karena ini sudah sore ya. Sekitar jam berapa tuh, jam 2 lah. Kita akan langsung dari Desa Tomo, Topoyo menuju Pasangkayu. Kota Pasangkayu itu dari Desa Tomo kita tempuh 4,5 jam perjalanan ya. Nanti di Kota Pasangkayu itu kita akan menginap 1 malam. Oke, ini kita masih di daerah Mamuju. Kita keluar dari Mamuju, kita akan menuju Pasangkayu. Karena dari Mamuju untuk ke Pasangkayu itu selama 4,5 jam perjalanan ya. Ya, karena sampai Pasangkayu sudah malam ya kemarinnya. Kita lanjutkan videonya untuk yang dari Pasangkayu menuju ke Kota Palu sekarang ya. Dari Pasangkayu ke Palu ini kita memerlukan waktu sekitar 2,5 jam ya. Di perjalanan melihat hamparan sawit, ya. Kita rehat di sini sebentar untuk mengambil gambar, berfoto-foto lah biar ada kenangan. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Setelah mengambil foto-foto, gambar-gambar, kita akan menuju ke Kota Palu. Kita dalam perjalanan melihat banyak sekali pemandangan yang bagus. Lanjutkan perjalanan lagi menuju Kota Palu. Sebelum Kota Palu, ini sudah dekat, di hampir ke Donggala ini ya. Perjalanan yang mengasihkan ya. Di kanannya ada perbukitan, di sebelah kiri lautan. Oke. Oke, terus ikuti channel ini ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Itu lihatnya di sebelah kanan perbukitan, di sebelah kiri ada lautannya. Ya, sudah sampai di Donggala kayaknya ya. Gunungnya kelihatan.
ini sudah memasuki Sulawesi Tengah ya. Tadi kita dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Tengah sekarang. Nah, ini kita sudah sampai di Donggala ya. Nah, ini pasir-pasir yang diangkutin untuk menuju ke IKN itu, pasirnya pasir hijau, karena salah batu-batunya hijau-hijau semua. Ya, sekarang kita sudah sampai di Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, inilah situasi dan kondisi Donggala ya. Itu pantai-pantainya, banyak kapal tongkangnya di sana untuk mengisi pasir. Nah, ini kelihatan seperti embun seperti ada pasir-pasirnya tuh berdebu, karena di seberangnya, di belah kanannya orang gali pasir pakai mesin dan dibawa ke laut di kapal tongkang untuk dikirim ke, kalau tidak salah dikirimnya ke IKN. Nah, inilah situasi di Donggala. Banyak truk, banyak pasir. Sebentar lagi kita akan sampai di Sulawesi di Sulawesi Tengahnya, di Palu, kota Palu ya. Ini kita masih di Donggala. Oke, terus ikutin channel ini ya. Inilah keadaannya, jalan berpasir dan berdebu. Ada truk-truk pengangkut ini datang dan menyeberang. Woi, yuk. Lagi beberapa jam kita akan sampai di Kota Palu. Ya, sekarang kita sudah sampai di Kota Palu. Kita keliling kota sebentar. Ya, kita berada di Kota Palu, kita keliling sejenak. Kita akan menuju ke pantai. Ini jalan Emis Highland ya. Inilah suasana di siang menjelang sore ini, masih sepi ya. Dan sekarang malam minggu. Sekarang hari Sabtu malam. Kota orang Paepulu. Iya, kita sudah sampai di patungnya 0 kilometer Kota Palu. Minum cap tikus tapi itu dulu. Itu Sambulugana istilahnya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Jalan Jenderal Sudirman ini. Kota damai selalu. Walau kadang tawuran, tapi sumpah itu cerita dulu. Pantai Talise di Teluk Palu. Ya, ini Jalan Samratulangi ya. Kita sebentar lagi akan sampai di Pantai Talise, Palu. Ini Jalan Raden Saleh ya. Sebentar lagi itu patung kuda Talise sudah kelihatan. Nah, yang putih itu patung kuda Talise. Uang tambahan ongkos naik haji dan kredit rumah di Citraland. Jangan tertawa. Ya, inilah suasana di
Palu. Ini masih termasuk di Pantai Talise ya. Ya, ini kita sampai di Jalan Yosudarso. Kita akan terus menelusuri keindahan kota Palu. Kita akan memasuki perkampungan nelayan ya. Ini jalannya juga namanya Jalan Kampung Nelayan. Ini kampung nelayan, ini berjualan ikan banyak ini. Ini tempat kulakan ikan ya. Ya sampai malam kita sih. Ini suasana di malam hari. Kita keliling dulu sebentar. Makan jagung bakar, susu 2 saraba 1, sambil dengarkan pengamen nyanyi cari uang tambahan ongkos naik haji. Iya, beginilah suasana malam hari di kota Palu ya. Cukup Pak Amin saja. Iya, malam ini kami menginap semalam di Palu di Santika Hotel. Besok kita akan lanjutkan perjalanan ke Tolai. Ikuti terus channel kami di part selanjutnya.